Yang selanjutnya adalah hal yang sangat strategis sekali adalah berbicara persoalan jalan evakuasi, dan kita dari DPRD Provinsi Jambi, khususnya kami dari fraksi Partai Amanat Nasional. Baik, selamat malam Kakandaku. Selamat malam Bung Idris. Kakandaku Fadli Surya. Selaku Ketua Fraksi Partai Amanat Nasional ya. Hampir salah sebut tadi. Artinya Ketua Komisi juga. Pimpinan Komisi 3. Pimpinan Komisi 3 DPRD Provinsi Jambi ya, Bang Fadli ya. Selamat datang di studio kita Bincang Kita malam ini. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Amin. Ya. Baik Bang Fadli, sengaja mengundang inilah aneka ragam cerita ataupun opini ataupun berita yang kita tampung berhari-hari, bahkan tiap menit, tiap waktu ada terus. Mengapa saya undang Bang Fadli hari ini Bang? Karena ini sosok abang mungkin mampu menjawab ini. Pada dasarnya karena abang dapilnya bang, yang kita lihat yaitu dapil Kerinci Sungai Penuh ya. Waktu abang mencalonkan diri sebagai anggota DPRD untuk Provinsi Jambi. Beliau ini Fadli Surya ya. Bang, baru-baru hari ini kita mendapatkan musibah bang ya. Ya, artinya mungkin pertama kali kami mengucapkan kepada yang terkena musibah, semoga tetap tabah dan sabar ya menghadapinya, begitu Bang Fadli ya. Di mana beberapa hari terjadi adanya erupsi Gunung Semeru. Berkaitan dengan hal itu Bang, tentu ini menjadi wanti-wanti bagi kita Bang di daerah kita yang memiliki pegunungan. Di mana gunung kita yang dikenal adalah Gunung Kerinci, merupakan gunung terbesar juga ya tertinggi di Sumatera. Nah ini juga menjadi patokan kita Bang untuk mewaspadai hal yang terjadi di Semeru. Ya kan? Tentu sedikit minta gambaran dari abang dulu Bang, menyikapi hal Gunung Semeru. Apakah ada korelasinya nanti dengan Gunung Kerinci? Artinya antisipasi kita ke depan seperti apa? Mungkin abang selaku warga Kerinci ini perlu ingin tahu Bang seperti apa antisipasi kita ke depan, dan apakah ada gejolak atau tidak dengan adanya Gunung Semeru erupsi Bang terhadap Gunung Kerinci ini Bang. Gimana kira-kira Bang? Baik Bung Idris, pertama saya mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya kepada keluarga kita di Jawa Timur, Probolinggo, dengan letusan Gunung Semeru baru-baru ini. Kemudian berkaitan dengan itu, tentu pelajaran yang perlu kita ambil dari sini adalah bagaimana kesiapsiagaan, baik itu dari pemerintah, kemudian masyarakat dalam menghadapi letusan gunung ini. Yang berbicara bencana alam ini adalah datangnya sewaktu-waktu, datangnya tidak bisa ditentukan. Itu hanya Allah yang mengetahui. Tuhan semesta yang harus tahu kapan dan di mana bencana alam itu terjadi. Nah hari ini gambaran untuk Kerinci, sebenarnya pelajaran yang perlu kita ambil dari Semeru dengan tidak memakan korban yang begitu banyak adalah kita harus memberikan pembelajaran kepada masyarakat di sekitar Gunung Kerinci. Pertama adalah menyikapi daripada manajemen bencana itu dulu. Manajemen bencana dulu. Manajemen bencana. Siapa yang berbuat apa dan siapa artinya mau lari kemana. Ini harus diketahui oleh masyarakat. Pertama adalah mengenai jalur evakuasi. Ketika terjadinya letusan gunung ini, mereka harus berbuat apa dan mau lari kemana. Itu dulu yang harus dikaji dulu ya. Dikaji dulu dalam hal ini
pemerintah harus memberikan benar-benar pembelajaran yang baik kepada masyarakat. Iya, Bukan hanya BPBD saja. Kemarin saya melihat mengapresiasi lah BPBD Provinsi Jambi bekerja sama dengan BPBD Kabupaten Kerinci dalam hal penanggulangan. Ini tidak cukup dengan petugas saja yang harus simulasi. Masyarakat pun harus kita ajak simulasi. Seharusnya demikian. Jangan dinas saja, jangan pemerintah saja yang simulasi. Harus diajak masyarakat. Mereka berbuat apa dan mau lari kemana ketika terjadi letusan Gunung Merapi. Ya, kalau seandainya terjadi pada siang hari dan dilihat oleh mata kepala sendiri. Kalau terjadi pada malam hari, nah ini perlu menjadi kajian khusus bagi kita. Betul juga ya. Ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah Kabupaten Kerinci dan juga pemerintah Provinsi Jambi tentu. Luar biasa ini Bang. Artinya Bang, ini kan artinya perlu kajian Bang ya. Perlu kajian. Dari pihak BPBD ya menyalurkan itu Bang ya. Sosialisasi ya. Sosialisasi bagaimana mengajarkan kepada masyarakat manajemen bencana ini. Manajemen bencana. Oke, Bang. Pada saat letusan Gunung Merapi siapa yang ambil alih? Dalam hal katakanlah evakuasi jenazah, siapa orangnya, kemudian mengumpulkan orang di mana tempatnya, kemudian mereka mau lari, mana jalur evakuasinya. Ini harus jelas dan seluruh masyarakat harus paham dengan itu. Harus paham. Baik Bang. Ya. Abang orang Kerinci. Ya. Pasti asli Kerinci. Ya. Udah bertahun dan lahir di sana Bang ya. Lahir dan besar di Kabupaten Kerinci. Sejauh ini Bang, Abang ketahui Bang, kondisi Gunung Kerinci hari sampai saat ini seperti apa Bang yang Abang ketahui? Ya. Setahu saya erupsi hampir di setiap tahun itu ada. Namun masyarakat lokal ini sudah biasa dengan hidup di bawah Gunung Kerinci itu. Mereka tetap melaksanakan aktivitas sehari-hari. Begitu Bang ya. Tapi mereka tidak tahu begitu kapan bencana besar ini datang dan bagaimana bahaya terhadap nyawa manusia, mereka tidak tahu itu. Tapi mereka tetap enjoy ya. Tetap enjoy melaksanakan aktivitas karena pertanian dan lain sebagainya. Dan bahkan saya lihat banyak kok penduduk di bawah itu Bang banyak. ya. Itu ada sekitar 3 kecamatan, kemudian hampir 80-an desa. Hampir 80-an desa. Kecamatan itu. Kemudian ya kalau tambah lagi dengan kecamatan-kecamatan yang lain, baik itu Gunung Kerinci maupun Kecamatan Siulak, itu sudah berdekatan. Tanda kutip Bang, mohon maaf, kita kan tidak mendoakan Gunung Kerinci erupsi Bang ya. Iya, meletus. Tidak mendoakan juga meletus. Tapi andai kata terjadi Bang, yang menjadi korban di mana saja nanti titik-titiknya itu Bang? Udah jelas 3 kecamatan itu semuanya korban. Karena mereka berada di kaki Gunung Kerinci secara langsung. Ditambah lagi dengan ibu kota kabupaten tetangga kita, Sungai Solo Penuh. Selatan. Solo Selatan itu juga ada di bawah kaki. Kalau Sungai Penuh tetap kena itu otomatis. Tetap kena, cuman agak jauh sedikit. Solo Selatan yang lebih fatal ya? Lebih fatal ibu kota kabupaten Solo Selatan, Padangaro. Ya. Aduh, harusnya ini sudah menjadi tingkat kewaspadaan tinggi nih Bang. Tingkat kewaspadaan antara Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Solo Selatan, Sumatera Barat. Baik Bang. Erupsi sudah terjadi di Semeru Bang. Ya. Ya kan? Ya. Tadi sudah Bang jelaskan sedikit manajemen kewaspadaan. Manajemen bencana. Ya kan? Bagaimana kita sosialisasi terhadap manajemen bencana. Selain itu apa Bang? Yang jelas yang lebih fokus baru-baru ini kita berkoordinasi dengan Pak Gubernur. Pak Gubernur Pak Al-Haris serius dalam hal membuka jalan evakuasi. Tentu ini mempunyai tantangan besar pemerintah Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi dalam hal ini Pak Gubernur. Tentu masalah izin TNKS dan hutan lindung yang harus mereka jalan ini harus melalui TNKS dan hutan lindung. Cuman itu salah satunya harus KLHK. Dirjen Kehutanan di Jakarta. Dan dibuka jalan evakuasi. Baru dibuka jalan evakuasi. Kalau tidak melalui jalur itu gimana Bang? Tidak ada jalan alternatif lain. Tidak ada jalur alternatif. Yang ada sekarang ini adalah jalan nasional yang menghubungkan antara Kerinci dan Provinsi Jambi dan Kerinci Sumatera Barat.
itu hanya melewati jalur nasional. Dan semua nanti ketika ini terjadi letusan, ini semuanya sudah jembatan-jembatan yang ada. Kalau kita belajar dari Semeru, jembatan yang setinggi apapun putus, apalagi ini jembatan kecil yang terlalu banyak di kaki Gunung Kerinci, terutama di Kecamatan Gunung Tujuh dan Kecamatan Kayu Aro dan Kayu Aro Barat. Habis semua putus sih buat. Kalau memang erupsi ini kita belajar dari Semeru. Dan saya prediksi itu, mudah-mudahan ini tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ya, karena sebelumnya saya pernah dengar itu Abang Ya. mungkin menghadiri HUT Kerinci, Kabupaten Kerinci ya. Kabupaten Kerinci. Abang sangat berharap sekali jalan evakuasi itu terbangun Itu ya. sebenarnya Bung Idris, ini sudah dirindukan oleh masyarakat Kerinci sudah lama. Ada dua pintu keluar. Pertama adalah Renah Pemetik Tanah Tumbuh dengan Kabupaten Bungo. Oh iya. Ya, Renah Pemetik itu di Kabupaten Kerinci, Tanah Tumbuh itu ada di Kabupaten Muaro Bungo. Dan ini adalah jalur evakuasi tercepat. Kemudian yang kedua adalah lempur ke jalur jangkat. Lempur jangkat ini juga alternatif. Itu walaupun itu berada di Kerinci di bagian sudutnya, di bagian hilir, tetapi ini juga jalur evakuasi yang cepat, membagi beberapa kecamatan yang ada di Kerinci untuk segera lari di tempat yang aman. Gitu Bang ya. Ya. Mungkin saking kuatnya kalau sudah terjadi erupsi itu mungkin nggak tanggung-tanggung, artinya nggak. Hitungan jam mereka harus lari. Itu yang maksud saya tadi Bang. Hitungan jam harus lari gitu ya. Nggak bisa kita berkemas dulu atau Tidak bagaimana? bisa. Dan jalur evakuasi ini kita buat adalah untuk mereka baik itu berkendaraan roda 2 maupun roda 4 ataupun BPBD dalam hal menyiapkan fasilitas angkutan, mereka harus cepat sama-sama lari. Dan itu pun satu jalur. Mereka tidak akan bisa lari ke Sumatera Barat karena sepanjang batas Kabupaten Kerinci dan Sumatera Barat itu berada di kaki Gunung Kerinci semua. Tidak mungkin lari di kaki gunung. Mereka harus menghindari daripada kaki gunung ini. Salah satunya yang saya sebutkan tadi. Betul, luar biasa. Karena mungkin saking tingginya Bang ya. Gunung tertinggi di Sumatera. Artinya membahayakan ini. Ya. Tidak tanggung-tanggung kalau terjadi bencana. Ya kita mudah-mudahan jauh lah. Jauh. Bang ya. Oke Bang, lanjut sedikit lagi nih Bang. Tadi sudah minta jalur evakuasi Bang. Bagaimana tanggapan Pak Gubernur? Alhamdulillah beliau berjanji kemarin pada saat HUT Kabupaten Kerinci yang ke-63 sebelum terjadinya erupsi di di Jawa kemarin. Beliau sudah sepakat dengan kita di legislatif bahwasanya akan membuka jalur ini nanti di 2022-2023. Itu Bang ya? Ya. Namun tentu harapan kita ke depan, bagaimana pemerintah Kabupaten Kerinci segera mengusulkan ini secara cepat, mulai dari musrembang kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Dan insya Allah kita sebagai wakil rakyat dari Kabupaten Kerinci akan mengawal ini dan mendesak Pak Gubernur agar segera membuka jalur evakuasi. Baik, itu dia pemirsa masyarakat Kabupaten Kerinci khususnya ya. Ini Bang Fadli lihat bentuk perjuangannya, mudah-mudahan ini dikabulkan oleh Pak Gubernur Bang ya. Dan ini mungkin bentuk kepedulian beliau ya selaku DPR, bagaimana yang namanya Kabupaten Kerinci tetap dikawal terus walaupun tugas beliau ini berada di Provinsi Jambi ini, di legislatif. Di legislatif. Terus Bang, rencana Bang ke depan Bang, tadi sudah jelas Bang bicara banyak, mulai dari manajemen, sikap, kepedulian ini kan Bang ya. Tentu Abang sendiri punya mindset atau cerita terhadap pribadi Abang sendiri nih Bang ya, terhadap masyarakat Kabupaten Kerinci itu seperti apa Bang menyikapi supaya kewaspadaan tadi, ini tingkat kewaspadaan kita nih Bang ya terhadap Gunung Kerinci itu apa saja yang harus dilakukan terhadap masyarakat setempat Bang? Mungkin Abang bisa berikan himbauan Bang. Himbauan kepada kita semua, terutama masyarakat yang ada di kaki Gunung Kerinci, stop penebangan sampai hari ini. Tidak ada lagi penebangan liar, baik itu di TNKS maupun hutan lindung. Kemudian nanti kita akan berkoordinasi dengan BPBD provinsi dan juga daerah
bagaimana mengajak masyarakat peduli terhadap bencana ini. Kemudian mulai dari stakeholder yang ada, salah satunya adalah kepala desa harus bisa menunjukkan kepada masyarakat bahwasanya ketika ini terjadi, kemana harus mobilisasi massa ini kita bawa. Karena ada di 3 kecamatan ini adalah bersentuhan langsung dengan kaki Gunung Kerinci. Gitu ya? Ya. Luar biasa. Artinya penyebab gunung itu erupsi salah satunya penebangan liar. Salah satunya adalah penebangan liar yang tanpa batas sampai hari ini secara liar. Kemudian apa namanya, sungai-sungai yang hari ini banyaknya aliran sungai dari gunung yang langsung ke masyarakat, dan ini juga harus diwaspadai terutama masyarakat yang berada di sekitar sungai itu. Salah satunya adalah Sungai Kering misalnya yang Kayu Aro itu sungai. Ketika hujan lebat, ini sungai ini sangat membludak ini. Baru-baru ini ada di Girimulyo. Nah, ini salah satu bentuk contoh. Iya, Bang. Hujan pun di atas gunung ini banjirnya sangat luar biasa. Ketika musim panas ini terjadi, ini kering, dia tidak berair. Jadi inilah salah satu jalur nanti apabila terjadi lahar, baik itu lahar panas maupun lahar dingin. Artinya mempengaruhi juga sungai tadi, Bang, sebenarnya ya? Sangat mempengaruhi, makanya kita menghimbau juga kepada warga jangan membangun rumah yang terlalu dekat dengan sungai-sungai yang jelas itu akan dilewati oleh lahar nantinya. Begitu, Bang, ya. Iya, apalagi baru-baru ini kayak hari ini kemarin beritanya, Bang, mencuat soal soal sungai apa itu di Girimulyo. Tapi hoax katanya. Pada kenyataannya Tribun memberitakan itu, Bang. Kecemasannya sangat luar biasa mungkin, Bang. Tapi BMKG sudah menyatakan ada getaran Gunung Kerinci katanya. Kalau getaran itu, Bung Idrus, kita sudah biasa. Sudah biasa menghadapi itu masyarakat. Getaran hampir 2-3 kali setahun itu sudah biasa. Artinya udah kebal lah ya. Alam, karena alam ini adalah bersahabat dengan kita di Kayu Aro. Oke, Bang. Satunya lagi, Bang, mungkin mengantisipasi agar tidak terjadinya cepat bencana. Bencana tetap terjadi nih, Bang, ya. Ini kan mengurangi ya. Kapan terjadi kita nggak tahu. Tetapi untuk membenahi itu, Bang, agar jangan cepat terjadi itu, langkah-langkah yang harus kita sikapi itu apa kira-kira, Bang? Ya, pertama seperti yang saya katakan tadi, di stop penebangan baik itu di TNKS maupun Talindung yang ada di sekitar Gunung Kerinci itu. Lahan yang ada sekarang ini dimanfaatkan dan ditanami kembali, apalagi sekarang ini tanaman kulit manis yang kualitasnya sangat luar biasa. Kemudian secara finansial sangat diuntungkan. Alangkah baiknya di sekitar kaki Gunung Kerinci segera ditanami pohon kembali. Salah satunya adalah kulit manis. Itu adalah pohon yang sangat produktif dari kabupaten. Artinya yang urgen sekali, kalaupun terjadi bencana di Kerinci, apa penyebabnya kira-kira, Bang? Selain tidak menebang pohon gitu. Ya, itu tergantung umur gunung. Ya. Tidak bisa kita elakkan. Tidak bisa kita elakkan. Kalaupun terjadi bencana, terjadilah. Walaupun terjadi bencana, kita minta kepada masyarakat harus siap siaga. Siap siaga terutama. Siap siaga, pertama menyelamatkan keluarga kecilnya, kemudian bagi kepala desa, kemudian staf pemerintahan yang lain, dia siap memobilisasi daripada warganya mau kemana. Baik, Bang. Harus tahu kita titik mana mereka harus kumpul. Betul. Itulah yang disebut dengan manajemen bencana. Itu luar biasa ini, Bang, pernyataan Abang hari ini. Ini masukan ya, manajemen bencana. Siapa berbuat apa harus jelas pada saat bencana itu terjadi. Dan hari ini harus dimulai sebenarnya, Bang, ya, disosialisasikan. Disosialisasikan. Dan masyarakat harus paham dengan itu. Kalau tidak, kita tenggelam di tengah malam. Iya. Kita bisa tidur di dalam lumpur dingin atau lumpur panas. Baik, Bang. Cukup mungkin sekian, Bang. Mungkin luas sudah, Bang, penjelasannya. Semoga kita aman-aman saja, Bang, di Jambi. Ya. Akan tetapi walaupun ada pemberitaan miring hari ini dikatakan hoax, namun tetap waspada, Bang, ya. Waspada. Walaupun memang sungai meluap katanya tadi, BMKG menjelaskan itu ada getaran Gunung Kerinci, tapi tetap waspada walaupun kita nggak percaya, Bang, ya. Kira-kira, Bang,
untuk terakhir ini Bang, Ya. apa pesan-pesan penting untuk masyarakat Kabupaten Kerinci ini Bang? Ya, karena kita harus belajar daripada letusan Semeru baru-baru ini, erupsi Semeru. Sekali lagi saya mengajak dan menghimbau kepada kita warga Kabupaten Kerinci, khususnya di 3 kecamatan yang ada di Kayu Aro Barat dan Gunung Kerinci dan Gunung Tujuh, harus waspada 24 jam menyelamatkan keluarga ketika terjadi letusan Gunung Kerinci. Kemudian bagi pemerintah daerah tentunya harus menyiapkan, pertama adalah jalan evakuasi, kemudian yang kedua jalur-jalur mana saja harus dilewati, harus belajar dari simulasi yang kita berikan kepada masyarakat hari ini, sehingga masyarakat nanti ketika terjadi letusan gunung mereka cukup melaksanakan evakuasi diri, simulasi tadi yang diajari tadi ya. Baik Bang, terima kasih waktunya ini sudah mampir di studio bincang kita. Semoga ini menjadi edukasi dan bermanfaat buat masyarakat Jambi dan Kabupaten Kerinci khususnya. Amin. Terima kasih Bang ya. Oke. Selamat malam nih Bang. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua.